Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan suatu nilai rasio tanpa menghitung dengan menggunakan rumus rasio? Kita bisa mendownload dulu laporannya di PT Bursa Efek Indonesia. Nah, kita buat di perusahaan tercatat di laporan keuangan dan tahunan. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, biasanya kalau kita mendownload laporan keuangan, kita cuma mendownload dalam di sini dalam jenis laporan keuangan jenis efek itu saham. Ini, nah setelah kita buat BBCA, contohnya ya Bank BCA untuk 2019 contohnya. Maka kamu cek seperti ini. Ini laporan keuangan, konsolidasi dan seterusnya. Tapi untuk bisa mendapatkan nilai rasionya, kita ubah ini dari laporan keuangan ke laporan tahunan. Kemudian 2019, oke? Maka kamu cek seperti ini. BBCA Annual Report 2019 lampiran PDF dan Annual Report 2019 PDF tanpa lampiran. Nah, dari sini nanti kita bisa mengetahui berapa jumlah rasio keuangan tanpa kita menghitung kembali data-data dari laporan keuangan tersebut. Nah, di sini artinya sudah dihitung langsung oleh perusahaan itu sendiri. Nah, caranya itu kita download dulu atau kita buka. Nah, seterusnya. Oke, sekarang saya mau menunjukkan kepada teman-teman di mana letak dari rasio keuangan suatu perusahaan itu tanpa harus kita menghitung. Artinya, perusahaan tersebut sudah menyediakan langsung berapa jumlah dari rasio kinerja keuangannya. Nah, sesuai dengan yang kita download tadi ya, BBCA atau Bank BCA Report 2019. Nah, biasanya di laporan keuangan tadi ada yang berlampiran ya, ada lampiran 01, ada lampiran yang 3 pun ini, ada lampiran yang 3. Tapi yang lebih lengkapnya biasanya di Annual Report 2019 atau 2000 sekian lah. Kalau 2020 cuman nggak ada lampirannya. Kalau di sini nggak ada lampiran ya. Tapi yang biasa ada lampirannya kadang itu lebih banyak tentang pembahasan catatan laporan keuangannya. Namun di sini coba kita buka. Oke. Nah, seperti ini. Ini kan laporannya ya, hampir 754 lembar. Cuman ukurannya kecil kok. Banyak. Oke, di sini saya mau menunjukkan PT Bank Sentral Asia. Nah, kita kan mencari rasio kinerja keuangannya ya. Berarti di sini, oke, 2018, 2019 semua ada. Nah, dari sini seperti ini. Di sini kita lebih memudahkan. Karena kan kalau kita malas membaca ya, 754 lembar, nggak membaca satu hari capek kan. Jadi supaya lebih gampangnya kita buka daftar isi aja kan. Ikhtisar data keuangan lengkap ya. Ikhtisar saham dan obligasi, laporan direksi, laporan tugas pengawas dan komisaris semua lengkap. Nah, di sini ada juga profil perusahaannya kalau mau kita butuh ya. Ada ini ting, analisis dan pembahasan manajemen. Semua dari sini. Ada ikhtisar kinerja segmen usaha, ada perbandingan transaksi dan seluruhnya sampai ke seterusnya. Ada pembahasan ini laporan posisi keuangan, ada semua nanti. Nah, bersih 24 semua ada. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan jumlah rasionya itu tanpa harus menghitung? Kita buka aja di ikhtisar data keuangan. Ikhtisar data keuangan itu halaman 14. Nah, karena halamannya hampir 754, jadi buat aja di sini 14. Ntar akan muncul seperti ini. Ini ya, 14. 11. Nih, ikhtisar data keuangan. Dan di sini kita akan melihat rasio-rasionya tanpa menghitung. Artinya sudah duluan dihitung oleh perusahaan tersebut. Contohnya ini ya, rasio CAR. Nah, ini rasio CAR karena rasio permodalan. Untuk 2019 ada sekitar 23,8%. Untuk 2018 ada 23,4%. Untuk 2017 ada 23,1% dan seterusnya. Kemudian di sini lengkap ya rasio keuangannya ya. Ini rasio keuangan. Kemudian ada kualitas asetnya.
kualitas asetnya itu bisa dengan NPL ya. NPL bersih nih. Ada 2019 0,5%, 2018 dan seterusnya. Kemudian ada rentabilitas ROA ya. Ada rasio ROA, ada BOPO, dan ada ROE, ada NIM, ada CER. Nah, semua lengkap di sini. Jadi, kita tidak capek lagi membaca laporan keuangan satu persatu, menghitung yang kurang, apa yang belum tercantum. Jadi banyak kan unsurnya. Jadi di sini lebih detail, lebih pas karena orang perusahaan tersebut langsung yang menghitung ya rasio-rasionya. Jadi tidak ada kesalahan untuk membulatkan persennya. Di sini udah langsung ada kalau 4,0, 4,0, 3,9 dan seterusnya. Kemudian rasio likuiditas atau LDR. Di sini udah ada 80,5 untuk 2019 dan seterusnya. Nah, semua lengkap. Jadi kalau kita mendahului laporan keuangan yang seperti biasa, tidak ada seperti ini. Jadi saya kasih tahu ini biar teman-teman tahu bahwa laporan keuangannya bukan hanya di yang lembar sekitar 15 gitu. Ada ini banyak, lengkap. Jadi semua yang kita butuhkan semua terjawab di sini. Tapi kalau kita mendahului laporan keuangan seperti biasa, bentuknya cuma seperti ini saja. Nomor surat, nama emiten, kolom emiten, dan perihal. Penyampaian laporan keuangan tahunan. Dia cuma menyampaikan laporan keuangan yang utuh saja. Dia tidak ada penjelasan tentang rasionya, tidak ada penjelasan tentang kinerja keuangannya, tidak ada penjelasan juga tentang catatan laporan atas laporan keuangan tersebut. Dia hanya menerangkan sebagian besar, jadi tidak luas. Sementara kalau di laporan keuangan tadi, di laporan yang anual ya, yang annual report per PDF itu yang hampir 700 lembar, 300 lembar itu lebih detail. Nah, di sini dia menjelaskan aset bagaimana asetnya. Sementara kalau di laporan tadi itu lebih luas. Dia lebih luas untuk menjelaskan mana yang bagian-bagian yang paling kecil dijelaskan satu persatu. Nah, sekarang kita coba buka di laporan keuangan untuk B Mandiri. Nah, ini lagi. B Mandiri kan saya mencoba membuka tadi ya, membuka laporan keuangan anualnya. Reportnya bentuk PDF yang hampir 300 lembar. Nah, di sini juga lebih jelas. Yang lebih jelas jumlah rasio. Nah, ada NIM, ada NPL, DAROA, DAROE, CARD, LVR, dan BOPO. Ini langsung menjelaskan untuk B Mandiri sendiri atau di industri perbankan berapa rasionya. Nah, sebenarnya kalau menghitung langsung bisa juga karena rumus rasio-rasio itu sudah tersedia langsung di sini. Artinya bagian dari rumus rasio sudah langsung ada. Contohnya ROA kan. ROA itu apa rumusnya? Rumusnya itu laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, langsung di sini sudah tersedia. Ini laba bersih dibagikan dengan total asetnya. Tuh, semua di sini udah ada. Begitu juga dengan BOPO, ada pendapatan operasional, semua ada. Jadi total pendapatan operasional ada, beban operasional dan bunga ada, laba operasional semua ada. Jadi dengan kita menulis laporan keuangan seperti ini, maka kita lebih mudah untuk mendapatkan jumlah rasio yang kita inginkan. Oke, demikian, semoga bermanfaat.